Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat semua yang menyaksikan video ini oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dikaruniai kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, sukses dalam berusaha serta bahagia selalu. Langsung saja sahabat, di sini saya akan melakukan pengendalian terhadap tanaman cabai saya yang rontok-rontok buahnya. Padahal 1 minggu sebelumnya sudah saya lakukan pengendalian dengan kapur dolomit, yang dimana fungsi utama kapur dolomit diantaranya itu untuk mengendalikan keasaman tanah yang tinggi untuk menetralkan pH tanah. Nah, dan salah satu penyebab juga terjadinya kerontokan terhadap buah khususnya buah cabai, juga terhadap buah-buah lain, dan juga termasuk faktor penyebab terjadinya kuning pada daun. Namun demikian, setelah saya kendalikan dengan kapur dolomit, untuk kuning daun sudah berubah menjadi subur. Akan tetapi masih terjadi kerontokan-kerontokan terhadap buahnya. Akan saya tunjukkan dan akan saya lakukan pengendalian dengan menggunakan pupuk andalan. Namun demikian sahabat, mohon kiranya bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Oke, ini tanaman cabai saya memang saya tanam sengaja sahabat di pinggir jalan. Bagaimana sahabat? Indah tidak? Pinggir jalan menjadi bersih dan jadi kebun cabai. Langsung saja kita lihat sahabat. Alhamdulillah setelah saya lakukan pemupukan dengan dolomit, ini sedikit banyak perubahan. Untuk bunga-bunga mulai bermunculan. Nah, terus untuk yang busuk-busuk ini sudah mulai hilang karena kemarin sempat saya semprot juga dengan fungisida. Ini sahabat. Nah, untuk kuning-kuning daun sudah hilang dan alhamdulillah ini sudah subur-subur. Daunnya buahnya lebat. Namun demikian sahabat, bisa kita saksikan sama-sama. Ini buahnya pada rontok. Ini banyaknya yang rontok. Nah ini, dan bahkan buahnya busuk seperti ini. Jadi rupanya ini penyebabnya selain diakibatkan pH tanah yang pH keasaman tanah tinggi, juga salah satunya ini disebabkan kurangnya kalsium. Kalau untuk unsur hara pemupukan sudah seminggu sekali saya lakukan dengan menggunakan NPK. Jadi subur begini, namun tetap terjadi kerontokan. Jadi inti utamanya ini adalah kekurangan kalsium. Nah, setelah ini akan saya lakukan pengendalian dengan menggunakan kalsium yang dicampur dengan boron dan juga NPK 16 karena sudah 1 minggu yang lalu saya lakukan pemupukan dengan NPK. Nah ini sahabat, lebat buahnya. Tapi ini contohnya. Nah ini mulai rontok tuh. Kalau digoyang-goyang sahabat, ada yang rontok. Nah ada yang rontok. Kalau digoyang-goyang, jadi dia lemah. Nah, kalau digoyang-goyang, ada yang rontok. Nah tuh jatuh tuh. Digoyang-goyang sahabat. Nah contohnya seperti ini, terjadi busuk. Nah di sini sempat terjadi agak menguning dan keriting. Namun demikian untuk bunga-bunganya sahabat tuh sudah mulai banyak. Salah satunya kalsium dan boron ini untuk menguatkan dan meningkatkan tumbuhnya bunga-bunga. Begitu sahabat. Nah, sedangkan yang di sini ini belum saya lakukan pemupukan menggunakan dolomit. Sangat jauh perbedaannya dengan yang sudah saya lakukan pemupukan dengan dolomit sahabat. Nah, sini masih banyak daun-daun yang menguning seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, berarti ini keasaman tanah sangat tinggi. Ya karena saya tidak punya alat ukur mengukur pH tanah, ya kita namanya petani, kita mengandalkan feeling saja bahasanya begitu. Nah ini juga alhamdulillah sebenarnya bunganya sudah banyak. Namun demikian ini nanti akan saya lakukan pengendalian dengan kapur dolomit dan disusul dengan kalsium dan boron dicampur dengan NPK. Oke sahabat, kita lanjut untuk meracik pupuk yang saya gunakan dan cara mengaplikasikannya. Jangan kemana-mana, tetap ikuti. Di sini sudah saya siapkan pupuk yang akan saya aplikasikan untuk pengendalian buah cabai yang rontok. Ini saya siapkan sudah. Ini kalsium. Nah, kalsium ini sahabat banyak mereknya. Cuma saya gunakan kalsium itu yang mereknya merek Kumbang. Nah, adapun kegunaan kalsium ini mungkin bisa saya bacakan sahabat ya. Jadi bukan ngarang-ngarang saya. Nah, jadi manfaat diantaranya itu dapat menekan pertumbuhan spora jamur pada penyakit busuk buah cabai, apel, tomat, jeruk, dan lain sebagainya. Salah satu manfaatnya juga adalah untuk
mengutamakan sumber hara kalsium yang banyak dibutuhkan tanaman atau sayuran, buah-buahan, merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan bagian kayu tanaman, dan merangsang pembentukan biji buah. Nah, manfaatnya lagi dapat mengendalikan penyakit layu, kekuningan pada cabai, tomat, dan lain-lain. Nah, terus di sini juga manfaatnya adalah yang pertama ekonomis, murah harganya, dan berperan untuk mencegah daun, bunga, dan buah dari kelayuan dan kerontokan. Ini manfaat daripada kalsium. Di sini juga saya siapkan boron. Nah, ini boron ini sahabat. Boron yang saya pakai ini mereknya Manohara. Manohara. Banyak sih merek-merek lain. Sebenarnya intinya di mana di sini terdapat kandungan-kandungan yang sudah tertera dalam label pabrik, insya Allah itu manfaatnya sama saja dengan merek ya. Nah, adapun fungsi-fungsi daripada boron ini diantaranya menghindarkan tanaman dari penyakit busuk dan kerontokan. Pas sahabat untuk tanaman cabai saya. Terus untuk memacu pertumbuhan serbuk sari bunga sehingga terjadi penyerbukan dengan diikuti pembuahan yang sempurna. Nah, manfaat lainnya membantu pembentukan sel tanaman terutama pada titik tumbuh pucuk, tepung sari bunga, dan akar, serta banyak lagi manfaatnya ini sahabat. Jadi intinya memang saya gunakan ini sesuai dengan kebutuhan daripada tanaman, sesuai dari permasalahan yang terjadi terhadap tanaman. Oke Bapak, ada tetangga lewat. Lanjut, NPK. NPK ini fungsinya untuk meningkatkan kembang tumbuh tanaman, segala macam tanaman sahabat. Nah, adapun untuk ukurannya di sini tertera di sini dosisnya. Kalau untuk pengocoran dosisnya 10 gram per 1 liter air. Nah, sedangkan untuk penyemprotan 2 gram untuk 1 liter air. Sedangkan ini saya akan lakukan dengan cara pengocoran. Jadi kita hitung-hitung 10 gram untuk 1 liter air. Sedangkan di sini sudah saya siapkan sebanyak 18 liter. Jadi sedangkan untuk 1 sendok ini ukurannya sahabat rata-rata 14,3 gram. Tinggal dikalikan saja itu ya. Tapi setelah saya kali-kali ambil kurang lebihnya saja. Jadi saya ambil untuk yang kalsium, saya ambil untuk 18 liter sebanyak 7 sendok. Begitu juga untuk boron ukurannya sama 7 sendok. Oke, kita mulai. Tuh. 2. Oke, untuk kedua pupuk ini sudah saya aplikasikan ke 18 liter air 7 sendok. Selanjutnya saya akan saya campur dengan kalsium dan boron ini pupuk NPK. Jadi untuk pupuk NPK idealnya sahabat dalam 3 liter air itu sebanyak 1 sendok untuk 3 liter air. Jadi ini 18 liter air, tinggal dikali saja. Jadi saya ambil rata-rata 6 sendok saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Selanjutnya kita aduk merata. Aduk merata sampai betul-betul mencair, karena nanti akan saya masukkan ke gembur. Bahasa umumnya gembur ya. Karena kalau tidak benar-benar ini menjadi air, masih ada butiran-butiran, akan mengganggu proses pengocoran menggunakan gembur. Karena gembur saya itu dia lubang-lubang keluar airnya kecil-kecil sahabat. Ini kocoran atau bahasa biasa disebut gembur ya, kocoran lah sahabat ya. Nah, dari pupuk campuran 3 jenis ini yang saya sudah aduk rata dan cair, dia sudah tidak ada butiran-butiran, baru akan saya masukkan ke gembur atau ke kocoran. Jadi dalam satu ember ini bisa terisi kedua kocoran. Begitu. Ayo kita ikuti proses pengaplikasiannya terhadap tanaman cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara melakukan pengocorannya sahabat. Tidak usah terlalu banyak-banyak. Diputar.
Tuh agak sumbat-sumbat karena memang ini kecil. Gini. Tuh. Kita kelilingi, kita basahkan di sekitar batang utama cabai. Jadi intinya kita ikhtiar sahabat, kita usaha mengaplikasikan kemampuan kita untuk bertani. Selanjutnya Allah Maha Kuasa yang menentukannya. Semoga dengan usaha kita ini mendapat ridho Allah, semoga dapat mendapat ridho Allah, dan tanaman ini tetap tumbuh subur dengan upaya kita yang kita lakukan, dan insya Allah nanti dapat menghasilkan yang maksimal. Oke, saya lanjut untuk melakukan pengocoran seperti ini cara pengocorannya sahabat ya. Ya, dikelilingi. Sedangkan dari pupuk yang tadi kalsium boron itu bisa diaplikasikan dengan cara disemprot sahabat. Bisa dengan cara disemprot daunnya dengan dicampur obat-obat kimia untuk membunuh hama pada tanaman cabai dan tanaman-tanaman lain. Demikian tadi pemupukan dari 3 bahan yang saya lakukan terhadap tanaman cabai sahabat. Yang penting intinya kita ikhtiar dan tawakal, selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Semoga saja apa yang kita usahakan dikabulkan oleh Allah, karena Allah Maha Penentu segalanya. Begitu sahabat. Oh iya, setelah ini nanti akan saya lihat perkembangannya 1 minggu. Nah, untuk 1 minggu nanti akan saya ulangi lagi melakukan pemupukan, tapi hanya menggunakan kalsium dengan boron saja dengan takaran yang sama. Sedangkan NPK tidak usah ditambahi sahabat, karena pada dasarnya pemupukan NPK itu kita lakukan 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali, begitu, dengan takaran yang tepat. Tapi tergantung juga teman-teman yang punya metode lain, itu kan hanya metode saya, gitu sahabat. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini, dan mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Mohon masukan dan kritiknya kepada senior-senior, sahabat-sahabat yang lebih memahami terkait pertanian. Saya senang mendapat tambahan informasi, tambahan ilmu terkait masalah pertanian. Mari kita berbagi wawasan dan berbagi ilmu. Demikian dulu sahabat. Mohon berkenan like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.